Baik, saya mulai untuk perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemarin kita membahas tentang PD linear ya, PD linear orde 1. Jadi untuk menyelesaikannya ada beberapa metode ya yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Ada dua metode, yaitu metode faktor integral, kemudian ada metode Lagrange. Kita lanjutkan untuk metode ketiga. Metode ketiga untuk menyelesaikan PD linear orde 1 itu ada metode Bernoulli. Saya share dulu materinya. Oke, jadi ini metode Bernoulli. Pertama, bentuk PD seperti kemarin, PD linear orde 1 seperti pada persamaan 5.2 ya, yaitu dy dx plus px dikali dengan y sama dengan vx. Nah, ini dapat diselesaikan dengan metode Bernoulli. Pertama kita misalkan y-nya itu adalah perkalian dari u dikali dengan v, di mana u dan v itu adalah suatu fungsi dari bawah x. U dan v ini suatu fungsi. Karena fungsi dikali dengan fungsi, maka kita pakai rumus di sini. dy itu sama dengan vdu plus udv. Jadi kita kalau perkalian dua fungsi u aksen v plus uv aksen gitu ya. Sehingga kalau kita nyatakan menjadi seperti ini, dy sama dengan v du plus u dv. Ya. Karena yang tadi u dan v ini fungsi peubah terhadap x, maka ini kalau ditulis lengkap ya, ini adalah dy dx sama dengan v du dx plus u dv dx. Ya. Nah, pemisalan ini kita masukkan ke dalam persamaan ini 5.2 di sini. Sehingga kita peroleh dy dx-nya tadi itu adalah v du dx plus u dv dx. Px-nya tetap, y-nya menjadi u kali v sama dengan vx. Dari sini kita keluarkan u-nya. Di sini u kita keluarkan sehingga u dikali dengan dv dx plus v px. Kemudian plus v du dx sama dengan vx. Menjadi persamaan 5.10. Nah, di sini u dan v ini adalah suatu fungsi sembarang sehingga kita pilih v sedemikian sehingga dv dx plus v px yang ada di dalam kurung ini nilainya adalah 0. Kita pilih ini dv dx plus v px sama dengan 0, atau
kalau V-nya saya pindah menjadi di bawah, dx-nya menjadi di atas ya, sehingga menjadi dv per x, dv per v plus px dikali dengan dx sama dengan 0. Nah ini bila kita integralkan, diintegralkan ya, integral ini menjadi ln v integral px dx, ini menjadi c, sehingga kita peroleh v di sini. V sama dengan C dikali E pangkat min integral Px dx. Nah, karena C suatu fungsi, suatu konstanta ya, C-nya suatu konstanta sembarang, nilainya bebas ya, maka kita ambil nilai C-nya itu sama dengan 1, sehingga kita peroleh ini, sama 5.11. Oke. Nah, dari tadi kita memisalkan dv dx plus vpx-nya sama dengan 0. Berarti yang di sini 0 ya. 0 dikali U berarti 0 ya. Berarti yang 5.10 ini tinggal v du dx sama dengan hx. Nah, bentuk 5.10 menjadi seperti ini. Nah, kemudian V yang di sini kita ganti dengan V pada persamaan 5.11 sehingga diperoleh ini. Dari sini kita integralkan sehingga kita ketemu U. U-nya ketemu integral Hx dikali dengan E pangkat integral Px dx, dx plus C. Nah, kita sudah peroleh U, kita juga sudah memperoleh V. Yang tadi kita misalkan Y-nya itu adalah U dikali V. Maka kita masukkan di sini Y sama dengan U ya. Yang U-nya yang di dalam kurung dikali dengan nilai dari V. Ketemu PUPD-nya seperti ini. Ini karena minus, kalau dipindah ruas dia menjadi plus. Y E pangkat integral Px dx sama dengan integral Vx dikali dengan E pangkat integral Px dx plus C. Ini adalah solusi atau PUPD-nya. Nah, itu untuk menyelesaikan dengan cara metode Bernoulli. Oke, langsung contoh. Contoh sebentar. Metode Bernoulli. Oke, contoh soal.
misalkan PD berbentuk X, Y aksen plus Y sama dengan X ln X. Oke, langkah-langkahnya, atau kalau lupa saya tampilkan langkah-langkah. Bentar. Saya coba. Oke, saya tampilkan langkah-langkahnya. Nah, ini yang tadi langkah-langkah pengerjakannya. Contoh misalkan di sini X, Y aksen plus Y sama dengan X ln X. Nah, ini pertama kita misalkan Y-nya, penyelesaiannya adalah U dikali dengan V. Jadi misal Y-nya adalah U dikali dengan V. Sehingga kita dapatkan bentuk ini. Kita peroleh dy dx ya. Oh, enggak cukup sebentar. Dari sini kita peroleh dy dx sama dengan v du dx plus u dv dx. Oke. Nah, kita tulis kembali soalnya. Y aksen saya nyatakan dengan d dx ya, plus y sama dengan x ln x. Nah, di sini kemudian saya masukkan permisalannya tadi, ini v du dx plus u dv dx. Ya, kemudian plus, nah y karena sudah kita misalkan, u dikali dengan v sama dengan x ln x. Oke. Sudah sampai sini.
Ini ya sama bentuknya menjadi seperti ini ya. Kemudian U-nya dikeluarkan. U-nya dikeluarkan. Ini U. Kalau bingung dimasukkan dulu X-nya ya. Oke, saya masukkan dulu XV DU DX plus XU DV DX UV sama dengan X ln X. Dari sini U-nya saya keluarkan X dV dx plus V, ya kan, plus ini XV du dx sama dengan X ln X. Ini ya, seperti pada persamaan 5.10. Nah, dari sini dipilih V sehingga yang di dalam kurung ini itu sama dengan 0. Oke, maka kita pilih di sini X dV per X dV dx plus V ini sama dengan 0. Atau dari sini kita peroleh dV per V, ya kan, plus dx per X sama dengan 0. Ya, jadi V menjadi ke bawah, yang dx ke atas, X-nya ke bawah, menjadi seperti ini. Nah, kita lihat kembali di sini, kemudian diintegralkan sehingga ketemu V. Oke, berarti kita harus mengintegralkan. Kita integralkan ya. Integral dV per V ln V plus ln X ya, sama dengan C. Untuk sifat ini, sifat ln, berarti ini sama dengan V X sama dengan C, atau V-nya kita peroleh C per X. Oke. Nah, karena C konstanta sembarang, maka V mempunyai banyak harga. C-nya ini bisa berapa saja, namanya juga konstanta sembarang ya, sehingga V-nya ini juga nilainya banyak, akan tetapi kita pilih C-nya sama dengan 1. Kalau C sama dengan 1, maka V-nya adalah seper X. Oke, kita sudah dapatkan V. Nah, kita simpan dulu ini nilai dari V. Kemudian kita kembali lagi lihat. Persamaan 5.10 itu oke, yang ini. Ya. Kalian lihat yang ini. Saya kasih bintang. Dari persamaan bintang ini, kita kan tadi memisalkan yang di dalam kurung di sini itu sama dengan 0. Sehingga persamaannya tinggal yang ini. Saya tulis lagi. Dari bintang diperoleh XV
du dx sama dengan x ln x. Nah, di sini tadi V itu sama dengan 1/x, sehingga x dikali 1/x dikali du dx sama dengan x ln x. Ini kan habis x per x nya 1 maksudnya saya, sehingga diperoleh du dx sama dengan x ln x, atau du sama dengan x ln x dx. Nah, di sini untuk mendapatkan u, maka kita harus mengintegralkan. Integral dari 1 du jadi u. Nah, untuk integralnya yang ini kita pakai parsial ya. Silahkan nanti kalian hitung sendiri. Ini ketemunya setengah x kuadrat ln x min 1/4 x kuadrat plus c. Nah, ini nanti kalian hitung sendiri. Nah, kita sudah ketemu U dan V, ya kan? Maka yang kita misalkan tadi Y sama dengan U dikali dengan V, kita masukkan U-nya setengah x kuadrat ln x min 1/4 x kuadrat plus c dikali V-nya adalah 1/x. Oke. Nah, dari sini kita peroleh oke. Ini Y ya. Y. Kemudian kalau yang ini saya pindah ke sini jadi XY. XY sama dengan setengah x kuadrat ln x min 1/4 x kuadrat plus c. Kalau semuanya dikalikan 4 kali 4, kita peroleh 4xy sama dengan 4/22 x kuadrat ln x min 1 ya, berarti x kuadrat plus 4c atau c. Nah, ini kita ketemu PUPD. Kalau misalkan sampai sini saja juga sudah benar ya. Kalau dinyatakan dengan ini atau ini juga nggak apa-apa. Oke, itu untuk cara mengerjakan dengan metode Bernoulli ya. Oke, metode Bernoulli. Kalau ini pembahasannya yang ini, tapi di sini ini salah ya, salah ketik. Seharusnya yang di sini U yang dikeluarkan bukan X. Ini hasilnya ini. Oke, sampai sini mungkin yang ditanyakan yang belum jelas silahkan. Coba saya perkecil. Mungkin ada bagian yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Untuk metode Bernoulli,
Nggak ada ya, nggak ada yang ditanyakan. Sudah jelas. Insya Allah nggak ada, Pak. Oke. Sampai mana tadi ya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu untuk yang keempat ya. Yang keempat, ini adalah persamaan Bernoulli. Jadi mungkin agak berbeda dengan ketiga metode tadi. Kalau persamaan Bernoulli di sini kalau kita menjumpai bentuk persamaannya seperti ini. Bentuk persamaannya seperti itu, kemudian kita ubah menjadi bentuk persamaan yang dapat diselesaikan dengan ketiga metode yang lain. Ya. Jadi persamaan 5.12. Nih, saya besarkan. Persamaan 5.12. Kita lihat perbedaannya dengan yang lain. Kalau biasanya ini ya, biasanya bentuknya menjadi seperti ini, ddx plus pxy sama dengan hx. Kita lihat kembali yang persamaan Bernoulli, ddx plus pxy sama dengan y pangkat n hx. Ada y pangkat n di sini. Nah, karena hx-nya ada pengalinya y pangkat n, maka kita hilangkan dulu. Jadi semuanya dibagi dengan y pangkat n. Sehingga di sini ada y pangkat min n ya. Kalau dibagi y pangkat n, maka kalau diletakkan di atas menjadi minus y pangkat min n. Kemudian yang di sini karena 1 jadinya 1 min n, ya kan? Atau min n min 1. Y pangkat min n min 1 px sama dengan hx. Menjadi persamaan 5.13. Nah, bentuk seperti ini dinamakan dengan persamaan Bernoulli. Maka yang harus kita lakukan langkah-langkah untuk PD persamaan Bernoulli, sehingga nanti PD-nya dapat kita selesaikan dengan 3 metode yang sudah kita pelajari. Oke. Di sini langkah pertama kita misalkan yang ini y pangkat minus n min 1 ini dengan u. Ya. Kita misalkan dengan u sehingga kita peroleh du dx itu turunan total, jadi du dy dikali dengan du dx. Nah, karena tadi kita sudah peroleh u-nya, nilai dari u, maka kita peroleh du dy. Kita peroleh nilai dari du dy. Itu adalah 1 min n dikali dengan y pangkat min n. Ya. Sehingga kita peroleh du dx adalah ini dikali dengan du dx. Nilai dari du dx kemudian kita masukkan sebentar. Jadi nilai dari ini
kita masukkan ke bentuk persamaan 5.13. 5.13. Oke. Karena 5.13 tadi bentuknya dy dx ya, maka kita merubah di sini dy dx-nya sama dengan. Nah, menjadi seperti ini. du per 1 min n dx. Oh ya, tadi ini ya. Saya ulangi. Y pangkat min n dy dx. Ini ya. Y pangkat min n dy dx sama dengan ini du dx dikali dengan 1/1 per n. Ya kan? Betul ya? Oke. Nah, ini kita misalkan U. Sudah sampai situ. Sampai ke sini kita peroleh du dx. Du dx-nya berarti 1 min n. Jadi semuanya dikali dengan 1 min n. Yang di sini nilainya menjadi 1, kemudian yang di sini dia sebagai pengali 1 min n, ini 1 min n. Nah, jadi bentuk persamaan yang tadi, persamaan Bernoulli 5.13 sekarang menjadi 5.14 di sini. Nah, ini yang nanti kita akan menyelesaikannya dengan metode PD linear order 1. Bisa pakai metode yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Nah, jadi intinya kalau persamaannya bentuknya Bernoulli seperti ini, X-nya ada pengali Y pangkat X, kita rubah dulu persamaannya sehingga bentuknya menjadi seperti bentuk umum pada persamaan 5.14. Oke, sekarang contoh soalnya. Ini yang keempat ya. Contoh soal dy dx plus 2y tangen X sama dengan A y kuadrat kotangen X. Oke. Nah, dari sini ini kan Gx-nya. Nah, Gx-nya di sini terdapat pengali Y kuadrat. Ya kan? Sehingga persamaannya menggunakan persamaan Bernoulli yang di sini. Oke, cara menyelesaikannya dibagi dengan Y kuadrat. Jadi semua dibagi dengan Y kuadrat. Ini menjadi 1/y kuadrat dx plus ini kalau dibagi Y kuadrat menjadi 2/y tangen X sama dengan A kotangen X. Ya sudah. Setelah dibagi dengan Y kuadrat, kita misalkan ini.
Kita misalkan yang di sini seper Y aja ya. Kita misalkan dengan U. Tahu U sama dengan Y pangkat min 1. Nah, dari sini kalau kita DU DX ya, turunan totalnya di sini adalah DU DY dikali dengan DY DX. Nah, U yang di sini U sama dengan seper Y. Kalau kita turunkan U seper Y, kalau kita turunkan kita peroleh DU DY. DU DY-nya adalah min 1 per Y kuadrat. Nah, ini hasil dari turunan dari U terhadap Y. Saya tulis kembali DY DX. Ini DU DX. Oke. Kita peroleh ini. Oke, atau di sini DY DX-nya adalah DY DX sama dengan ini ya. Sebentar. Oke, betul. Berarti D minus DU DX dikali dengan Y kuadrat. Ya kan? Kalau kita nyatakan DY DX. Nah, DY DX yang di sini kita masukkan ke persamaan yang di sini. Berarti 1 per Y kuadrat. Ini ya. DY DX kita ganti. Jadi Y kuadrat minus ya. Minus Y kuadrat dikali dengan DU DX. Plus 2 seper Y tadi kita nyatakan dengan U tangan X sama dengan A kotangan X. Ini ya. Atau ini kan tinggal minus min DU DX plus 2U tangan X sama dengan A kotangan X. Atau kalau minusnya ini biar positif, ini DU DX minus 2U tangan X sama dengan min A kotangan X. Nah, ini sudah bentuk PD dan bentuk PD linear order 1. Sehingga ini bisa kita selesaikan dengan faktor integral atau dengan dua metode yang lain. Oke, kita selesaikan dengan faktor integral. Oke, yang faktor integral. Jadi bisa kita selesaikan dengan faktor integral. Kemudian apalagi yang kemarin itu yang tadi kan Bernoulli. Metode faktor integral, metode Bernoulli, atau metode apa yang satunya
Lagrange ya. Metode Lagrange. Oke. Kalau kita selesaikan dengan metode faktor integral, maka kita harus cari faktor integralnya. Di sini yang kita lihatan di sini yang faktor integral, sehingga pangkat min 2 integral tangen x dx ini adalah faktor integralnya. Kalau kita integralkan di situ, bentar. Oke. Jadi cos kuadrat x ya. Maka yang ini sehingga U dikali dengan karena min 2 tangen x yang tadi kita integralkan dengan rumus faktor integral menjadi cos kuadrat x, sehingga U dikali dengan cos kuadrat x sama dengan ini min a kotangan x integral dikali dengan faktor integral cos kuadrat x dx plus c. Saya tunjukkan lagi ya kalau lupa. Jadi rumus dari faktor integral kemarin, nah ini ya metode faktor integral. Nah ini yang kita cari yang tadi itu adalah maksud saya pangkat integral px dx. Px-nya kan ini ya, px-nya kan ini, u-nya keluar tapi u px ini kan u px atau y px. Oke, yang di sini ketemu cos kuadrat x faktor integralnya, kemudian kita masukkan ke persamaan yang di sini, sehingga y-nya adalah u dikali dengan faktor integral cos kuadrat x, kemudian di sini x-nya ini min a kotangan x diintegralkan dikali dengan hasil dari faktor integralnya cos kuadrat x dx plus c. Ini rumus solusinya jika kita menggunakan faktor integral. Oke. Sudah, tinggal dihitung di situ ketemu solusinya. Kalau menurut ini, bentar. Kalau seperti yang di buku di sini ketemu min a ln sin x min setengah sin kuadrat x plus c. Oke. Udah ya, dari sini kalau kita pindah ruas semua, kalau kita semuanya
atau ini dulu ya. U yang di sini. U-nya tadi kan seper Y. Seper Y cos kuadrat X sama dengan min A ln sin X min setengah sin kuadrat X plus C. Kalau Y-nya atau semuanya saya kalikan dengan Y, jadi cos kuadrat X sama dengan min AY ln sin X min setengah sin kuadrat X plus CY. Ini ya. Jadi kalau ini sudah solusi, atau PUPD-nya, tapi kalau mau seperti yang di buku itu ketemunya, maka ini kita pindah ke ruas kiri, sehingga minus menjadi plus AY ln sin X min setengah sin kuadrat X min CY plus cos kuadrat X sama dengan 0. Nah, ini sudah PUPD-nya. Oke, jadi kalau untuk persamaan Bernoulli, kita rubah dulu persamaannya sehingga pengali dari X di sini dia hilang. Jadi ini menjadi X saja kan. Nah, kalau sudah persamaannya dirubah, maka ini dapat diselesaikan dengan faktor integral, bisa Lagrange atau bisa Bernoulli. Kalau kita menggunakan faktor integral seperti pada soal, maka dari sini kan kita peroleh faktor integralnya. Di sini apa fx ya? Kalau faktor integral fx ya tadi ya. Fx-nya adalah 2 tangan x sehingga integral 2 min 2 tangan x dx itu ketemu cos kuadrat x, kemudian dimasukkan ke rumus penyelesaian menggunakan metode faktor integral, ketemu PUPD-nya. Baik, sampai sini untuk persamaan Bernoulli. Apakah ada pertanyaan? Ya, persamaan Bernoulli. Silakan yang mau bertanya. Yang belum jelas, silakan, nggak apa-apa. Mulai yang Pak, tadi. masih belum jelas yang itu loh. Yang? Y pangkat min N. Y pangkat min N. Ini yang tadi ya? Ini dah. Oke, saya jelaskan lagi yang ini. Yang persamaan Bernoulli ya, persamaan. Oke, yang persamaan Bernoulli. Kalau bentuk umum dari PD linear orde 1 itu kan dy dx plus pxy sama dengan hx ini kan. Nah, kalau persamaan Bernoulli
bentuknya ddx plus px y sama dengan y pangkat n x. Nah, ini untuk persamaan Bernoulli itu untuk kasus soalnya seperti ini bentuknya. Maka di sini kita harus mengubah, ini saya nyatakan 1 ya, ini 2. Kita harus mengubah persamaan 2 itu menjadi 1. Nah, sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan 3 metode yang sudah kita pelajari, yaitu metode faktor integral, Lagrange, dan juga metode Bernoulli. Nah, caranya gimana? Caranya semua di sini yang persamaan 2 saya tulis lagi ya, ddx nah semuanya kita bagi dengan y pangkat n. Berarti di sini seper y pangkat n ddx plus ini y per y pangkat n px sama dengan hx, ya kan? Berarti yang di sini y-nya adalah pangkat min n ddx plus ini kan pangkat 1, berarti y 1 min n px sama dengan ix. Nah, kalau yang di buku di situ ini saya rubah minus. Ya. Kalau ini minus, maka yang di sini min kita balik menjadi n min 1. Nah, bentuknya menjadi ini. Nah, ini adalah PD, sudah PD linear orde 1. Bentuk ini sama dengan persamaan nomor 1. Jadi begitu. Untuk PD persamaan Bernoulli bentuknya harus dirubah menjadi PD linear orde 1. Ya, Gimana? Pak. Siapa tadi yang tanya? Ya, Pak, sudah. Oke. Ada yang lain? Nggak ada lagi yang ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan, kalau nggak ada yang ditanyakan, sudah jelas semua. Kalian coba latihan soalnya, ya. Latihan soalnya yang di halaman 39. Itu coba kalian kerjakan. Oke, di situ
Oke. Kalian coba kerjakan 5 soal saja. Bebas ya. Silakan, saya nggak mewajibkan nomor berapa saja. Silakan yang menurut kalian mudah atau bisa diselesaikan. Kalian pilih dari 13 soal itu, kalian pilih 5 yang kalian kerjakan. Oke, bebas ya. Bebas. Kalian bebas memilih 5 soal dari 13 ini. Ada pertanyaan? Dikumpulkan minggu depan, Pak. Minggu depan. Minggu depan ya. Minggu depan itu pertemuan ke-14 ya. Kalau nggak 15 ya sudah. Kalau yang pertemuan 14 nanti kita pakai YouTube saja ya. Nanti materinya akan saya share. Untuk ini silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan di hari Senin. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ini individu apa kelompok, Pak? Individu. Individu, silakan. Kalau kalian mau ngerjakan kelompok, saya nggak ngelarang, silakan dikerjakan kelompok, tapi nulisnya individu ya semuanya. Nggak apa-apa, kalian kalau kesulitan silakan kerja kelompok, nggak masalah. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Untuk pertemuan kali ini, kita kurang 1 bab lagi ya. 1 bab lagi sebelum UAS. Baik, saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.